Yati Rahma Researching ya. Nah, bagus ya. Nah, Aulia, kamu judulnya apa nih? Tentang aplikasi apa? Discord, Coba. Pak. Aplikasi Discord bisa dipresentasikan kurang lebih apa sih aplikasi ini? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian pada aplikasi Discord. Aplikasi Discord itu kayak seperti Google Meet atau Zoom, tapi ada beberapa pilihan untuk game bisa, untuk study group juga bisa. Tapi saya biasanya pakai itu buat kayak Google Meet kayak gitu sih. Di sini ada sama seperti aplikasi lainnya, pasti harus login terlebih dahulu dengan email dan password. Jika emailnya benar, maka akan menampilkan halaman utama Discord, lalu statusnya berhasil. Jika formnya itu dikosongkan, maka akan ada timbul password invalid atau tidak membutuhkan email dan password. Kemudian, jika mengisi email salah, maka akan timbul notifikasi email yang Anda masukkan salah, atau ada lagi pesan email invalid. Kemudian jika mengisikan password salah akan menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah, kemudian ada pesan lagi pesan password invalid. Di sini saya menguji 3 fitur. Yang pertama ada fitur welcome to your server, di mana test case description-nya ada melakukan aksi invite your friend atau mengundang temannya untuk bergabung di Discord tersebut. Tampilannya seperti ini. Lalu test case-nya ada tekan tombol your friend. Sebentar, itu ada screenshot-nya ya. Kamu boleh aktifkan kameranya dong. Ya, yang Suka presentasi. lagi jelek Bapak jaringannya, jadi suka lambat kalau on cam. Apa? Ini ya, ini screenshot-nya seperti ini ya. Iya. Invite apa tuh? A friend to your server. Oh, oke. Iya. Bagus. Next. Terus. Lalu di sini ada melakukan aksi personalize your server, seperti ini tampilannya. Lalu yang kedua di sini ada fitur kayak pembicaraan gitu. Tampilannya seperti ini. Bisa di zoom lagi nggak? Misalkan 110% gitu ya. Misalnya. Lihat Pak. Sip. Oke, mantap. Tampilannya. Lalu ada untuk meeting room, sama juga sih, kurang lebih seperti ini. Ada buat melakukan video, suara, bisa ini untuk keluar dari pembicaraan tersebut, mengatakan volume, menyalakan mic, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ada fitur pengumuman, di mana pada aplikasi Discord tersebut kita sebagai anggota bisa memberikan informasi kepada anggota lainnya di bagian announcement ini, Pak. Mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Coba ke atas lagi ya. Ada ya, coba ke atas dulu. File yang pertama. Login. Ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita ke arah tata tulisnya, ya kita beri nomor tabel nanti. Oke, beri nomor tabel. Terus apa namanya? Di sini satu ya test case mengisi data dengan benar. Artinya dengan benar di situ emailnya terdaftar dan passwordnya sesuai gitu ya dengan yang di database yang sudah didaftarkan, begitu ya? Iya. Oke. Jadi statusnya itu maksudnya berhasil gimana ya? Mungkin sesuai atau valid ya antara expected dengan aktual ya. Oke. Kalau form dikosongkan ada pesan. Oh, ini kok aplikasi menampilkan pesan email dan password invalid, disambung ya, invalid itu disambung ya, bukan invalid gitu ya. Lalu
aktualnya menampilkan pesan membutuhkan email dan password. Sama nggak tuh? Yang di sini dia butuh email dan password, ya. Ini info gimana tuh? Ya, nanti disesuaikan lagi ya. Coba Iya, Pak. ke bawah, next. Mengisi email salah, ya. Salahnya maksudnya tidak sesuai Iya, Pak, nggak sesuai sama yang ini nih. di database ya. Iya. Oh, saya kira mengisi email yang salah tuh minimal ada dua ya. Oke, pertama misalkan emailnya memang tidak terdaftar. Yang kedua ya, yang kedua adalah misalkan Aulia Aulia indry@gmail.com misalkan kayak gitu ya. Oh, iya. Emailnya mungkin ada dua seperti itu ya. Jadi atau mungkin ada spasi @gmail spasi.com. Nah itu juga harus ini ya, harus ditanggulangi ya. Oke, mengisi password salah. Nah itu kriterianya passwordnya nanti di aplikasinya ada nggak tuh? Misalkan password yang diisikan untuk pendaftaran atau registrasi minimal kombinasi antara lowercase, uppercase, dan eh, number misalkan. Ada seperti itu nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Oke, coba ke bawah lagi. Ke bawah. Itu terus server ya. Terus server itu apa tuh? Terus server. Jadi server kita pakai ya apa ya, biodata mungkin atau tidak, akun yang kita punya. Itu frame ya, tipografi ya, frame ya. Oh, iya. Frame. Dan nanti juga ada penomoran tabel ya, biar lengkap ya. Alangkah baiknya juga pengujian pada fitur welcome to server gitu ya. Nah, kasih tahu usernya, penggunanya siapa. Misalkan Amelia Indra Hayati ya. Ya. Terus apa? Fitur tulis lagi nggak apa fitur dengan welcome to your server gitu ya. Terus hasil ya pada tabel 2 yakni apa sebagai berikut seperti itu ya. Test case, kok ada test case-nya dua ya, test case description, terus test case action, mungkin gitu ya, test case description dan test case action ya, ya aksi case-nya seperti apa, baik result, halaman juga itu ada apa, tekan tombol, oh ini dia yang ada interaksinya ya, oke terus next. Nanti cuman tugasnya langkah berikutnya disatukan di Google Drive ya, lalu apa kirim ke saya gitu ya. Ini nanti Faiz Surya ya yang membuat ya. Fitur voice channel melakukan aksi launch ya apa tuh? Oh ini seperti chatting ya Aulia ya, seperti chatting ya. Iya, Pak. Bisa juga sambil open kamera bisa. Gak jauh Hmm, beda sama yang meeting room. next terus Dan terakhir ada pengumuman gitu, Pak. kalau apa namanya? Itu misalnya case-case untuk chatnya mana ada nggak? Yang mananya, Pak? Katanya untuk chatting, berarti chatting kan bisa Oh, enggak, Pak. bertukar. Yang ini, yang banyak buat yang mana, yang ini buat meeting room, Pak. Tampilannya gak jauh beda sih. Iya, kalau memang biar tahu ya, misalkan karakternya ternyata hanya misalkan 150 karakter yang bisa sekali dikirim, misalkan ya. Hmm, Atau
kalau di beberapa media sosial kan ada batasannya kan ya, sementara yang lain silahkan mau ratusan ribu karakter, silahkan aja kirim, bisa ya. Kalau di Google Meet misalnya di sini dia ada batasannya, kita ngirim banyak, panjang lebar, teks ternyata ada batasannya. Jadi biar tahu ya karakternya ada berapa batas maksimalnya, oke. Lalu kalau misalkan beberapa juga untuk ngasih deskripsi di topik gitu ya, tidak boleh, tidak diperkenankan menggunakan misalkan karakter-karakter yang bisa dijadikan operator untuk logika perbandingan ya, misalkan lebih kecil, lebih besar ya, atau mungkin hal lainnya gitu ya. Jadi biar tahu gitu ya. Terus ke bawah lagi, ini bagus nih ya. Ada sudah selesai. Oke. Sip, yang barusan ini Aulia ada untuk black box-nya dan lebih banyak ke arah interaksinya ya. Kalau Iya. kita pilih ini dia kemana? Apakah benar nggak seperti itu ya? Ketika break lagi ya bagaimana? Oke, sip ya. Thank you ya. Ya, Sekarang Kak. kita lanjut ya Wahyu Maulana ya ini maaf ternyata hari ini tadi ada konfirmasi bukan asesmen ya tapi tanggal 26 ya minggu depan ya. Oke, hari ini kita presentasiin aja ya. Sekarang coba Melia, adakah Melia? Ada, Pak. Wah, hadirnya sip, bagus ya Melia. Presentasi ya, Pak? Yep, presentasi ya. Ada, Pak. Masih belum? Nah, ini sudah ya. Bisa di zoom in dulu dan kalau emang bisa kameranya aktifkan ya. Soalnya biar tahu ya saat presentasi nanti bisa ya. Saya sambil ngotak-ngatik kamera saya juga ya. Masih belum ini juga. Oke. Data dan bus pergi-perginya. Oke, oke. Sip, silahkan. Ya, bisa dimulai. Panggilannya siapa? Meli atau Atika? Meli, Pak. Meli ya. Iya. Oh, nggak bikin album lagi, Meli. Meli Guslo ya. Ya. Silakan ya. Jadi, Selamat. di sini Gitu ya. Seperti Aulia tuh kan apa? Aulia santai tadi ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian black box testing dari aplikasi Pegi-Pegi, yaitu aplikasi pembelian tiket pesawat, hotel, kereta, dan bus. Yang pertama, di sini pengujian pada halaman login, yaitu test case description-nya mengisi data dengan benar. Jadi datanya itu berupa email dan password. Tampilannya seperti ini ketika kita mengisi email dan password dengan benar. Ekspektasi resultnya, aplikasi akan menampilkan halaman profil akun dan aktualnya sama, menampilkan halaman profil akun. Statusnya berhasil. Jadi antara harapan dan hasilnya itu sama. Yang kedua, form dikosongkan. Pada halaman login ini ketika kita tidak mengisi email dan password akan menampilkan gambar seperti ini. Yang ekspektasinya bahwa aplikasi akan menampilkan pesan email dan password harus diisi.
Terus boleh. Oke. Lalu pengujian dengan mengisi email yang salah. Jadi emailnya kita isi salah, password yang Maksudnya salah, benar. sama seperti yang tadi ya, tidak terdaftar ya. Jadi Iya. kembali ya, dijelaskan kalau password, username yang berupa email itu yang keliru adalah tidak hanya bukan yang tidak terdaftar ya, tapi juga ada misalkan diawali dengan angka ya, nomor misalkan ya. Apa tuh? 7melantika@gmail.com itu nggak boleh dia ya. Atau plus misalkan ya, plus melantik @gmail.com nggak bisa juga ya. Atau melantik 20Q7 spasi. Nah, itu juga hati-hati. Atau mungkin spasi melantik 20Q7 at gmail.com. Nah, @-nya ada dua juga itu masih apa? Termasuk yang keliru ya. Jadi bisa di apa namanya? Lebih didetailkan ya. Paham ya teman-teman yang lain ya? Ya, Dava ya atau mungkin yang lain. Oke, paham ya? Mana nih suaranya? Nggak ada. Kalian masih di alam mimpi nih. Bangun ya, sudah jam berapa nih? Oke, pastikan teman-teman ikut memperhatikan ini ya. Jadi minimal teman-teman akan paham nanti ketika bikin aplikasi ya. Oke, terus diminta untuk melakukan pengujian black box testing yang masih sangat general ya, belum spesifik. Ini yang sangat ranahnya masih general. Itu paham ya, bagaimana mendefinisikan suatu form ya, yakni yang valid itu tuh bagaimana dia. Maka kita harus memilih jenis inputan seperti itu ya. Nah, inputannya pada email di sini ternyata banyak dia. Bukan hanya yang terdaftar sesuai di database ya, tapi juga ketika dia keliru, apa saja sih yang keliru di suatu email? Nah, ya, misalkan tidak boleh diawali dengan angka, itu harus ada nanti, ya. Oke, paham ya, Melia ya? Kalau misalkan dia diawali dengan angka, nanti akan muncul pesannya bagaimana harusnya emailnya tidak valid, ya. Kalau misalkan sekarang emailnya kita beri spasi, misalkan, atau mungkin operator, ya aritmatika misalkan Meliantika ditambah gitu ya 20Q7 @gmail.com ya itu invalid ya. Oke, kalau misalkan email yang tidak terdaftar maka kita akan sampaikan bahwa emailnya adalah tidak terdaftar, salah gitu ya, keliru. Oke, kalau invalid dia secara apa namanya kriteria suatu email itu dia tidak masuk ya, tidak pas ya, tidak cocok, tidak sesuai ya. Jadi kita sebut invalid dia ya. Kalau misalkan dia tidak terdaftar, kita sampaikan ya tidak terdaftar, salah kayak gitu ya. Paham ya? Mendefinisikan apa namanya tadi email ya. Jadi teman-teman Aulia sama Melia Antika, apa tadi Meli di sini untuk lebih menguraikan apa namanya di form login ini dia bagaimana ya, lebih ke arah sana ya. Oke. Kalau misalkan diawali huruf kecil atau huruf lowercase dan uppercase tidak masalah. Tadi sudah ya. Jadi yang tadi masih untuk yang apa valid atau tidak valid. Yang kedua salah. Nah gitu ya. Ternyata yang invalid ini dia banyak. Yang pertama nih diawali karakter ya atau mungkin yang kedua menyertakan operator aritmatika perbandingan ya. Yang ketiga misalkan karakter @-nya atau gmail.com-nya ya DNS-nya itu lebih dari satu ya. Nah itu juga perlu di apa namanya kita beri perluas ya kajiannya. Paham ya Melia? Oke. Aulia juga ya. Aulia gimana? Paham ya diuraikan dan teman-teman yang lain pun Ya, sama Pak. ya. Oke, terus silahkan. Sini juga mengisi password yang salah. Akan menampilkan tulisan password tidak valid. Kedua, pengujian pada halaman pemesanan kamar hotel. Test case description-nya mengisi data dengan benar. Jadi sebelum muncul ini,
ada beberapa data yang harus diisi untuk mencari hotel mana yang akan kita tuju. Mengisi data Isiannya dengan berupa ini. Tujuan, Bali, check-in di tanggal berapa, check-out di tanggal berapa, jumlah ya. tamu. Sip, bagus. Saya tanya dulu ya sekarang ya. Tujuan itu Bali gitu ya. Nah, itu bentuknya diisi atau drop down ya. Kalau kita klik ya, drop down itu dia ada pilihannya apakah Jawa Timur, Bali gitu ya, atau Kalimantan atau Ya, Papua misalnya. Drop down ya dia ya. ya berupa pilihan. Iya, maksudnya drop down ya, drop down seperti itu. Paham nggak? Um, Oh, kau belum belum paham ini ya, jenis jenis form ya. Oke. Kan ada tuh yang checklist ya, ada yang radio button ya, ada yang field biasa, ada field untuk khusus password ya. Kalau khusus password maka fieldnya dia kalau kita klik apa misalkan dia yang akan muncul dimunculkan hanya berupa karakter misalkan asteris atau mungkin bulat gitu ya. Sementara karakter aslinya itu harus kita nunggu option apakah mau ditampilkan atau enggak seperti itu. Oke. Ada lagi text area lebih besar ya atau mungkin text pane ya seperti apa untuk editor pemrograman ya atau mungkin berupa misalnya text area sudah berupa drop down tadi ya milih seperti itu kalau misalkan kita pilih contohnya kalau teman-teman saat ini mungkin coba tekan apa kalau Windows ya nah komen promnya tuh di situ ada pilihan bawah tanda panah ke bawah gitu ya kalau kita klik dia maka dia akan menyimpan beberapa apa histori yang pernah kita apa pilih ya nah misalkan Notepad ya Explorer DXDX Shutdown WinS seperti itu ya nah itu adalah drop down ya oke coba sebentar saya sharing dulu sebentar aja biar jelas ininya. Nanti dilanjut lagi setelah ini. Oke, nah ini adalah ya. Pak, mohon maaf, mic-nya ke mute.
ya. Di sini ya, oke ya, mana tadi ini ya. Nah, oke, nah ini kita akan sebut ya dengan apa nih namanya nih, drop down ya. Nah, ini drop down dia. Kita milih apakah Notepad, apakah WinWord ya, kalkulator, Explorer ya, DXDX, CMD, Shutdown WinR dan lain sebagainya. Di sini adalah drop down ya. Oke, pilihannya seperti itu ya. Kalau hanya dia satu baris seperti ini, field namanya ya. Kalau misalkan dia khusus untuk password, maka kita sebut dengan tipenya typical password ya. Apa tipikal password dia? Yang ketika kita isikan dengan karakter, maka yang akan dimunculkan hanya bulatan ya, atau mungkin asteris ya, star seperti itu. Oke, sementara karakter aslinya akan disimpan ya, akan tidak diperlihatkan. Kenapa? Karena sensitif ya, password atau PIN ya, atau mungkin yang lain ya. Kalaupun bisa sebaiknya untuk username pun itu juga kita beri apa namanya asteris juga ya. Oke, karena untuk menjaga apa privasi ya. Karena kalau orang sudah satu aja tahu, misalkan, oh passwordnya ternyata dia apa adalah saya punya ya, atau mungkin hal yang lain ya. Nah itu juga penting di sini untuk keamanan. Nah sementara kalau untuk bentuknya seperti text area, ini text area. Ya. Oke, ini adalah text area, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah text area. Ya. Nah, oke, seperti itu ya. Ada lagi yang milihnya hanya checkbox ya atau checklist ya. Misalkan apakah hobi Anda? Ya, banyak pilihannya, makan, kuliner, atau mungkin apa, mengaji gitu ya. Atau mungkin berpetualang misalkan ya. Oke. Tinggal di checklist seperti itu ya. Atau mungkin apa? Kalau radio button misalkan sebenarnya sih yang lain pun bisa ya. Kalau radio button misalkan isikan golongan darah Anda, apakah A, B gitu ya kan. Golongan darah kan hanya satu ya, nggak bisa dipilih lebih dari satu. Boleh nggak Pak golongan darah A, AB gitu ya sama O misalkan. Nggak bisa, hanya satu ya. Satu orang golongan darahnya adalah satu ya. Jangan teman-teman mengatakan, Pak saya pernah baca buku atau artikel ada yang lebih dari satu Pak. Kalau malam dia golongan darahnya A, kalau siang golongan darahnya misalkan O. Saya nggak tahu tuh ya, mungkin kalaupun ada artikel ilmiahnya mungkin dari tim medis silahkan ditanyakan ya. Saya bukan ini apa ranah saya. Oke, seperti itu ya, paham ya? Coba sekarang dilanjut lagi. Mana Melia? 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 Antika? Melia silahkan dilanjut lagi di share screen-nya kamu ya. Nah, Melia kemana nih Melia? Melianya hadirkah Melia nih? Boleh tahu kemana Melianya? Oh ini Melia ya. Maaf Pak, tadi kesilang. Kemana? Kesilang tadi. Oh, oke ya, tenang ya. Nanti kalau teman-teman ini sambil latihan presentasi ya. Jadi jangan sampai gugup. Saya, saya pun gugup iya gitu ya. Tapi santai aja ya. Misalkan salam Assalamualaikum atau selamat pagi gitu ya. Semangat atau salam high value ya. Perkenalkan nama saya seperti itu ya. Nah, ini saya mengambil topik, yakni aplikasinya di Play Store, apa, seperti itu. Baru teman-teman perlihatkan sedikit demi sedikit, misalkan mulai dari apa, screenshot-nya, ya, terus yang akan dibahas ranahnya, fitur apa saja, oke.
Nah, itu mulai belajar. Saya pun tetap belajar saat ini ya. Oke. Nah, itu ada tanggal di situ ya, Melia. Melia, silakan diaktifkan lagi kameranya ya. Ada tanggal ya, check in ya, check out. Benar ya, Melia ya? Ah ya Pak, Nah, suara saya ini terdengar dan jelaskah? dengar Pak. Oke. Nah, di situ tadi ada tanggal ya, check in, nah check out. Nah, nanti juga kalau teman-teman di sini perhatikan semuanya ya, Hutari ya, Kevin dan lain-lain semuanya. Untuk tanggal seperti ini dia, oke. Ini harus dicek juga, check innya misalkan 18 April 2021, maka check outnya minimal dia 1 hari setelahnya. Ya, jangan sampai mengatakan 19 April 2020. Nah, itu ya. Apalagi 19 April 1945 ya. Oke, jangan bisa seperti itu ya. Berarti kalau dia masih bisa hanya menangkap datanya, oke, secara interaksi mungkin benar ya, tapi secara isinya dia sudah tidak sesuai ya. Oke, nanti kamu cek lagi ya, dia Antika ya. Misalkan cek Jadi kalau di dipilih PDP-nya itu ini Pak, dia cuman berlaku check in dan check out itu selama 15 hari. iya paham Kalau maksud saya, ketika check innya tanggal 18 April, maka ya check outnya tidak boleh 10 April 2021 sebelumnya ya. Oke, kecuali ya kamu pinjam pintu Doraemon kemana saja ya bisa masuk ke katanya Doraemonnya itu bisa masuk ke imajinasinya mereka ya ke tanggal sebelumnya ya. Kira-kira harusnya bisa nggak kalau kita check out di hari sebelumnya? Masuk akal nggak tuh? Logis nggak? enggak. Enggak ya? Oke. Lalu juga di situ ada jumlah tamu. Maksudnya tamu ini tamunya yang akan mau check in atau dirinya. Iya yang mau check in. Jadi di situ dia disuruh milih satu tamu, dua tamu atau tiga tamu gitu Pak. Ya, kalau kita cek dia bukan benar atau enggaknya ya, tapi menurut saya pribadi itu masih kurang kurang sesuai ya. Harusnya dia jumlah kamar yang diinginkan ya. Misalkan nanti di sebelahnya kasih kapasitasnya 1 orang atau 2 orang seperti itu ya. Itu lebih orang oh saya mau yang 2 kamar 2 orang kan ya. Saya mau yang sendiri-sendiri. Nah, itu lebih ini ya. Filter ada kisaran harga. Nah, kalau harga nanti kamu ngisikan juga nggak tuh? Dia berupa ini apa namanya? eh Apa sih? Yang di kisaran harga tuh kayak yang ditarik gitu loh Pak. Apa namanya? Drop down lagi. Bukan. Ditarik. Oh iya, saya paham. Maksudnya sama seperti di Google Meet ya. Misalkan mau tampilan pesertanya mau hanya 2, 10 gitu ya. Oh iya. Seperti itu ya. Mm-mm. Ya, oke. Nah, di situ nanti dicek ya kalau sudah muncul form harga, maka tidak boleh alfabet ya. Tapi yang diperbolehkan adalah numerik. Numeriknya pun itu dia ada batasan ya. Oke. Berapa misalkan jumlah tamunya misalkan itu juga sama jumlah tamunya berapa 1 juta orang gitu kan ya. Nah itu juga atau mungkin 1 triliun orang bisa nggak gitu ya. Biasanya kan ada kapasitasnya ya. Oke. Kisaran harga pun sama itu ya. Nah jangan lupa harganya di sini apakah satuannya dolar ya, rupiah atau mungkin lainnya ya. Oke, itu harus kamu nanti teman-teman yang lain pun sama ketika bikin aplikasi beri informasi ya sehingga aplikasi teman-teman semua adalah informatif ya dan si user tidak menerka-nerka ini isinya apa ya gitu ya. Jangan-jangan ya gitu. Siapa tahu ya siapa yang tahu gitu ya isi aja. Begitu muncul sudah tagihan, oh kenapa 10 juta gitu ya? Kan hanya 1 orang.
kayak gitu ya. Oke, paham ya? Terus ke bawah, silakan coba. Yang komputer 3 itu pengujian pada halaman daftar tamu dan penumpang. Jadi di sini kita bisa menambah nama tamu dan penumpang pada aplikasi Pegi-Peginya, bukan cuma kayak pemilik akunnya aja. Jadi sama sih berupa inputan data yang harus diisi. Ada informasi utamanya dan informasi tambahan. Aduh, Terus ke bawah, coba ke bawah. sama sih Pak. Iya, maksudnya kan dia tadi mengisi, terus yang kedua dikosongkan, yang ketiga gimana? Coba yang ketiga. Mengisi data informasi utama saja. Terus, apalagi? Kalau ini mengisi informasi tambahan aja. Oke. Nah, hanya 4 ya. Oke. Nah, untuk harusnya dia begitu ngisikan nama ya, terus mengisikan nomor KTP. Nah, dan dia nanti diminta misalkan si resepsionisnya terutama minta mana KTP-nya itu ya. Nah, ketika nomor KTP tidak sama dengan di foto KTP yang akan dilampirkan, maka dia akan tidak diperkenankan untuk lanjut ke proses check-in gitu ya. Harus disamakan dulu ya. Seperti itu, oke? Karena saat ini banyak ya, mungkin tidak hanya nomor KTP-nya ya, di KTP mungkin fotonya mana Cristiano Ronaldo ya, tapi begitu kok nggak sama, ini si Barja nih ternyata nih. Oh Barja, tapi fotomu Ronaldo gitu ya. Nah kayak gitu, itu juga hati-hati ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang bikin aplikasi sampai ada pengecekan seperti itu ya. Tidak hanya kami sudah bikin terkomputerisasi semua Pak. Ya, iya Pak Barja, kita sudah sangat memangkas apa yang dipangkas ya. Apa? Ternyata hanya menyalin data ya, tapi tidak ada kevalidan ya, tidak ada verifikasi ya. Terus nanti ditambah lagi tuh ya, misalkan namanya apakah harus nama lengkap ya, oke diisi ya, melebihi jumlah karakternya, kan ada ya, pasti ya. Namanya siapa? Mungkin namanya tidak hanya 5 suku kata ya. Oke, saya punya mahasiswa namanya ada 7 suku kata ya. Banyak banget ya. Oke. Nah, itu sampai mana dia diberi batasan? Apakah hanya 50 karakter atau mungkin 100 karakter gitu ya? Paham ya Melia ya, Antika? Oke. Jadi mengisikan nama ya. Nanti ada lagi mengisikan melebihi karakter misalkan nggak tentu ya. Misalkan kita Melia Antika terus hanya lebihkan terus bisa nggak kayak gitu ya. Oke. Apalagi tanggal lahirnya misalkan tanggal lahir 19 April 2021 hari ini misalkan bisa nggak kayak gitu ya. Jadi dicoba ya seperti itu ya. Tanggal lahir atau mungkin tanggal lahirnya berapa? 21 April 2021. Nah, itu gimana tuh? Ini belum belum lahir ya besok gitu ya, 2 hari lagi, tapi sudah bisa terdaftar ya. Nanti aplikasinya seakan-akan jadi serem gitu ya, jadi horor ya. Wah, ini jangan-jangan film-film di sinetron kayak gitu ya. Paham ya? Apalagi kira-kira tuh di situ? Ada nomor HP kah? Nomor HP juga sama ya, nomor HP harus ada batas minimal dan maksimal digit ya. Nomor induk kependudukan juga harus apa namanya ada kriterianya di situ ya. Jadi teman-teman tidak hanya udah bikin aja fieldnya atau formnya ya, lalu kita uji. Tidak hanya seperti itu ya, sampai teman-teman bisa mendefinisikan seperti apa namanya eh, suatu form tersebut ya jenis inputnya apa ya email tadi ya email sudah form harga sudah nama pun sudah barusan ya terus nomor HP di sini ini penting ya tanggal lahir gitu ya golongan darah Pak nah, yang dipilih dia hanya satu nggak bisa lebih dari satu ya kalau golongan darah bisa dipilih lebih dari satu terus bisa bukan aplikasinya hebat ya itu harus dibenerin dulu ya logika berpikirnya ya kayak gitu ya Melia ya
Sip, nanti diuraikan lagi ya di situ ya. Sip, lanjut. Yang lain pun sama, teman-teman yang lain ya. Sudah selesai. Sudah, Pak. Iya. Nanti yang Aulia sama yang Melia pun direvisi ya, diuraikan kembali ya. Sekarang coba yang siapa tadi? Kevin ya, Kevin. Silakan Kevin. Please present your assignment ya. Belum selesai nggak apa-apa, Pak? Ya, yang selesai aja dipresentasikan. Ya. Kalau bisa yang di Java Task Study Group ya, oke akan saya nanti share teman-teman ini ya minimal mencoba ya pemrograman Java gitu ya di semester ini. Kenapa ya? Atau mungkin mempelajari bahasa Python-nya lagi ya, bahasa programming Python atau bahasa programming PHP ya. Ini saran dari saya di semester 2 ini teman-teman mempelajari 3 hal itu. Salah satu saja pilih. Saya lebih ke arah Python Pak boleh ya, ke arah PHP silahkan ya. Java Pak boleh silahkan atau mungkin yang lainnya silahkan ya. Kalau Java nanti ada kaitannya dengan Android ya. Kalaupun dengan Python atau mungkin PHP bisa dilanjut lagi ya ke pemrograman web ya di semester setelah ini ya. Jadi ada waktu terus ya tidak apa tidak ada tidak ada kosong lah gitu ya. Ya, apalagi kalau yang ikut study group teman-teman akan diberi sertifikat ya untuk TAK nanti. Ya. Silakan Kevin langsung di share ya. Aplikasinya tentang apa nih? Sambil coba latihan mulai presentasinya dan aktifkan ya kameranya. Enggak. Maaf, belum mandi, Pak. Apa? Jangan pernah bilang seperti itu ya. Saya hanya minta presentasikan. Saya bilang, mau mandi dulu gitu. Enggak kan. Oke. Ini Pak, saya presentasi, Pak ya. Personilnya K-pop juga nih ya. Ya. Agak di zoom ya, ditambah lagi biar terlihat jelas ini apa? Font size-nya ya, tulisannya ya. Ini Mulai, Pak. kurang-kurang ini dikit lagi ya. Terus lagi dikit lagi. Sip ya. Nah, balik lagi ya. Aplikasi uji Happy Fresh ya. Sip gimana nih? Pak, saya jelasin Pak. Jelas, Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melakukan pengujian sistem. Sebelumnya pengujian kali ini saya menggunakan teknik untuk black box testing. Yaitu adapun tahap yang dilakukan, itu pertama pengetesan program aplikasi dengan cara menjalankan aplikasi, pengetesan antar muka aplikasi apakah berfungsi dengan baik. Jadi apakah jika kita mencet tombol belanja apakah keluar interface sesuai yang kita harapkan. Terus ada pengetesan terhadap fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman apakah berfungsi dengan baik, dan pengetesan dalam pengelolaan data. Dan pada black box testing biasanya kesalahan program yang mungkin terjadi biasanya terdapat dua macam. Itu pertama ada runtime errors, yang kedua adalah mungkin kesalahan logika yang dibuat. Dan ada aplikasi yang yang diuji ini adalah namanya Happy Fresh, yaitu dia support di device Android dan iOS. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Happy Fresh itu apa. Yang pertama itu Happy Fresh itu adalah aplikasi berbasis mobile yang berkonsep supermarket online yang menyediakan barang yang kamu butuhkan dan mengantarkannya ke lokasi yang kamu inginkan. Jadi untuk aplikasi yang diuji ini saya menggunakan untuk device iOS. Dan yang pertama ini pengujian login. Yang pertama ini skenario pengujiannya itu mengosongkan semua isian data login dan langsung masuk. Jadi email dan kata sandi tidak diisi,
Dan hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan tombol masuk tidak bisa digunakan. Dan hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya ini valid. Yang kedua, hanya mengisi data email dan mengosongkan kata sandi. Sama, sistem akan menolak akses login dan tombol masuk tidak bisa digunakan. Hasil Ya, pengujiannya sesuai harapan dan valid. stop dulu, maksudnya sesuai harapan apa gitu ya? Saya nggak tahu harapannya aplikasi ini apa, apakah apa? Yang Saya ini nggak tahu. Pak. Nah ya harus disamakan Oh, sebelah kanan harus sama ya. Dan itu harus nanti teman-teman buktikan ya. Ketika misalkan muncul notifikasi ya, misalkan ada window notifikasi, maaf gitu ya, ada kesalahan misalkan. Nah itu juga sama nggak kata-kata kata-kata atau kalimat yang ada di notifikasi tersebut itu sama nggak gitu ya. Nah seperti itu ya dengan yang apa yang diharapkan seperti itu ya. Jadi aktual resultnya ya dengan yang di expected result itu harus sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti perlu dilakukan perbaikan lagi ya pada aplikasinya. Oke, nanti diganti ya, bukan sesuai harapan ya. Oke, paham ya? Pak. Oke ya. Nah ini menginfokan ini. Terus Lanjut Pak. lanjut benar. Silakan. Yang ketiga itu hanya mengisi kata sandi dan mengosongkan email. Sama, sistem akan menolak akses login dan tombol masuk tidak bisa digunakan. Dan yang keempat, menunjukkan dengan kondisi salah satu data benar dan salah satu lagi salah. Lalu mengklik tombol masuk. Sistem akan menolak. Bukan mengklik ya, menekan lah ya. Kalau klik itu kan bisa juga sih, tapi lebih ke arah kayak bahasa Inggrisnya CLICK ya. Kita ganti dengan tekan lah ya. Mengeklik, nah gitu ya. Benar ya? Lalu klik langsung aja sebenarnya. Lalu klik tombol ya. Ya. Atau mengklik gitu ya. Oke. Ya, atau tekan boleh ya. Tekan tombol masuk. Nah, seperti itu ya. Sip ya, lanjut. Sistem akan menolak masuk dan akan menampilkan pesan email atau sandi salah. Yang kelima, mengisi data dengan benar, yaitu sistem akan berhasil masuk dan akan menampilkan halo Kevin Surya sesuai dengan misalnya yang kita buat. Mungkin cukup segitu Pak, saya baru bikin segitu Pak. Baru hanya untuk login saja. Tapi di login juga emailnya masih belum ini ya, masih belum apa namanya terurai ya. Misalnya mengawali email dengan huruf dengan karakter maaf dengan numerik gitu ya. Nah, ya Pak. terus mengisi email dengan menyertakan operator aritmatika ya. Yang ketiga, mengisi email ya dengan karakter add-nya lebih dari satu atau mungkin domainnya ya DNS-nya lebih dari satu misalkan ya. Bagaimana tuh ya? Nah, ditambahkan seperti itu ya. Nanti yang muncul harusnya pesan adalah email tidak valid gitu ya. Kalau misalkan emailnya tidak terdaftar berarti email tidak terdaftar atau email salah ya, email keliru. Oke, seperti itu ya. Oke, ya. Jadi lebih detail lagi Pak ya. Luasin lagi Pak. Happy Fresh ini aplikasi beli sembako berarti ya, sayur-sayuran gitu ya. Iya Pak. Jadi kayak misalkan kita mau belanja ke Giant tapi via online langsung. Giant. Dianterin. Daerah Bekasi ya Giant. Nggak Pak? Kalau Giant berarti kamu daerah Bekasi. Bukan? Nggak Pak. Saya Jakarta Pak. Tapi dekat Ya, Bekasi. Biasanya daerah sana gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke, ini Kevin silakan tunjuk temannya siapa? Saya nggak berani Pak, bapaknya Pak. Oke ya, oh, ternyata Kevin menunjuk Doni, silakan. Doni, hadir Doni? Jangan bilang nggak berani ya, siapa gitu ya, silahkan ya. Ini kan kita ingin memaksimalkan nilai tugasnya ya, nilai tugas besarnya, yakni berupa seperti ini ya. Teman-teman mendokumentasikannya pun apa?
Apa yang masih belum paham ya, atau mungkin saya sudah mengerjakan seperti ini ya. Nah, disampaikan, konsultasikan ya. Jangan pernah sampai enggak hanya kayak gini saja. Ya kadang menurut kita seperti ini saja, tapi saya yakin ya di sini ada sharing ilmu, pasti ada yang bermanfaat ya seperti itu. Oke. Saya yakin teman-teman barusan baru tahu ya cara mengisi emailnya bagaimana ya, cara menguji emailnya, cara menguji form hadir, tanggal check-in tadi ya si Antika itu. Oke, silakan Doni. Doni, udahan dulu main peta umpetnya Doni. Doni hadir, Doni? Mana nih Doni? Oke, yang masih Alfa, Iwan Setiawan ya, sekali lagi. Faiz Surya, Dava Eka, Faiz Surya hadir ya. Dava Eka masih Alfa, ya seperti itu ya. Ada dua ya, Iwan Setiawan dan Dava Eka. Oke teman-teman silakan. Karena Doni pas tidak hadir, kita ke yang barusan ya. Faiz, silakan Faiz ya. Siapa? Oke, boleh di Zoom ya. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah tampil ya. Kita Zoom Spotify ya. Lagi ya, di Zoom dikit lagi ya. Nanti begitu saya cek ya di apa dokumentasi yang terakhir ini, misalkan masih sama dengan yang ini, berarti teman-teman di kelas ini tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, dan tidak mengerjakan ya apa yang kita diskusikan hari ini ya. Ya, saya sip, mudah-mudahan ya. Ini ternyata Superman ya. Ya, ada huruf S-nya. Oke, silakan benar ya, Surya. Oke. Iya, Pak. Baik, di sini Mas, Mas, bisa di zoom dikit lagi nggak? Di zoom dikit lagi masih tampak kurang. Sip. baik. Perkenalkan saya Faisal Laksana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengujian dengan metode black box. Di sini saya menguji aplikasi Spotify, yang dimana Spotify sendiri adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video. Yang pertama ada implementasi. Di sini ada tampilan dari halaman login dari Spotify itu sendiri. Halaman login ditujukan untuk pengguna yang memiliki akun Spotify, dan bila belum memiliki akun Spotify maka akan menuju ke halaman sign in. Sini ada halaman cari atau search untuk mencari lagu yang diinginkan oleh pengguna, dan yang terakhir adalah halaman playlist untuk membuat playlist atau daftar putar dari si pengguna. Untuk pengujiannya sendiri, yang pertama adalah pengujian pada halaman login. Di sini ada 3 test case description. Yang pertama adalah mengisi data dengan benar. Test case-nya menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Ekspektasinya adalah aplikasi menampilkan halaman utama dari aplikasi Spotify. Yang terjadi adalah aplikasi menampilkan halaman utama dari aplikasi Spotify, berarti berhasil. Yang test case yang berikutnya adalah mengisi username salah atau kata sandi salah. Di sini saya mengisi username faisurya1234@gmail.com dan dengan password Spotify asik. Ekspektasinya adalah aplikasi menampilkan pesan kombinasi email dan kata sandi salah. Dan yang terjadi adalah aplikasi berhasil menampilkan kombinasi email dan kata sandi salah. Yang ketiga adalah
mengosongkan form email dan kata sandi. Di sini salah. Di sini ekspektasi saya yaitu pada tombol masuknya nggak bisa diklik. Selanjutnya untuk yang terjadi selanjutnya tombol masuknya benar nggak bisa diklik, jadi statusnya berhasil. Nah, untuk pengujian selanjutnya adalah pengujian pada halaman cari atau search. Di sini case pertamanya yaitu mengisi form search dengan karakter string. Di sini saya mengisi formnya dengan kata happy. Ekspektasi saya adalah aplikasi menampilkan judul lagu atau album atau artis atau podcast. Yang terjadi adalah aplikasi berhasil menampilkan lagu, album, artis atau podcast menyesuaikan dengan yang dicari. Seperti di sini saya mencari kata happy dan yang tampil adalah lagu happy dan artis Happy Asmara. Berarti statusnya berhasil. Sini saya mengisi form search dengan karakter numerik. Judulnya itu 123456. Sini saya berekspektasi bahwa aplikasi tetap menampilkan lagu atau album atau artis atau podcast dengan menyesuaikan apa yang kita isi. Ternyata aplikasinya berhasil menampilkan beberapa judul lagu, album atau artis atau podcast menyesuaikan dengan yang dicari. Seperti di sini menampilkan judul lagu yang judulnya 123456 dan judul lagu yang berjudul 1234. Berarti di sini case-nya berhasil. Yang ketiga, saya mengosongkan form search. Ekspektasi saya aplikasinya tidak akan menampilkan apapun dan disuruh menginputkan judul. Dan di sini ternyata aktualnya aplikasi benar-benar tidak menampilkan apapun, hanya kembali ke form search untuk diisi. Berarti case-nya berhasil. Yang terakhir adalah saya mengisi form dengan karakter panjang. Ini saya mengisi dengan judul Pagiku Cerahku Matahari Bersinar. Aplikasi menampilkan ekspektasi saya aplikasi menampilkan judul lagu atau album atau artis atau podcast. Dan aktualnya adalah aplikasi berhasil menampilkan beberapa judul lagu, album, artis atau podcast seperti Guruku Tersayang. Jadi dia menyesuaikan dengan lirik dari suatu lagu. Nah, yang saya cari di sini Pagiku Cerahku Matahari Bersinar adalah lirik lagu dari lagu Guruku Tersayang. Case-nya berhasil. Untuk yang ketiga adalah pengujian pada halaman playlist. Sini ada 3 case. Yang pertama, mengisi form dengan karakter string atau numerik atau digabung. Sini nama playlistnya adalah Spotify 123. Ekspektasinya aplikasi akan membuat playlist sesuai dengan yang diisi. Nah, aktualnya aplikasi berhasil membuat playlist Spotify 123. Itu berhasil. Di sini yang kedua adalah saya mengosongkan form dari buat playlist. Ekspektasinya aplikasi mengisi judul playlist secara otomatis. Nah, di sini aktualnya aplikasi ternyata mengisi judul playlist otomatis dengan judul sesuai dengan jumlah playlist yang sudah kita buat. Misal ini adalah playlist yang kelima, berarti judulnya playlist yang kelima. Di sini case-nya berhasil. Dan yang terakhir adalah mengisi form dengan karakter panjang. Jadi saya mengisi form dengan nama playlist. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Bisa lirik ya? Iya, Pak. Di sini ekspektasinya aplikasi akan membuat playlist sesuai dengan yang diisi. Ternyata hasilnya aplikasi berhasil membuat playlist yang tadi dengan panjang karakter.
Di sini case-nya adalah berhasil. Sekian dari hasil laporan pengujian black box saya. Ya, untuk yang di login tadi sama ya, lebih diuraikan lagi ya. Kita uraikan karakter-karakternya seperti apa ya untuk inputan user terutama ya. Untuk password pun sama, misalkan passwordnya dia harusnya hanya 8 digit atau 8 karakter, kita isi misalkan sampai berpuluh-puluh atau beribu-ribu karakter misal ya. Iya, Pak. Oke, tetap aja salah sebenarnya ya. Tapi itulah kita bisa mendefinisikan ya. Oke ya, berarti kalau dia mau kita isikan bahasa Inggris ya, teksnya misalkan itu akan dicari ke yang terkait ya, sesuai dengan yang teks tadi gitu ya. Iya, Pak. Jadi bisa ke liriknya juga, Pak. Berarti ini ada API-nya YouTube mungkin ya, bisa dipakai gitu ya. Mungkin, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mana? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ngasih belum paham untuk misalkan jenis form A, bagaimana Pak jenis input yang harus kita tulis misalnya ya. Kalau untuk email kita sudah sering ya lebih dari minggu kemarin, minggu ini, atau mungkin minggu itu sudah ya sudah pernah kita bahas. Form harga ya, ada mungkin nomor KTP gitu ya, tanggal lahir gitu ya. Check in check out tadi bagus ya contohnya media kita. Tapi teman-teman harus memahami seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau mungkin dikonfirmasi ulang silahkan. Baik dari Faiz ya, Aulia, Doni, Pak Kevin ya, dan Pak Melia silahkan ya kalau ada. Atau mungkin teman-teman yang lain ya. Silahkan ya. Pak, saya mau nanya Pak, mengenai yang expect result. Berarti itu kita berekspektasi dengan ekspektasi kita ya Pak? Nah, untuk saat ini bagus, itu pertanyaan berat ya, karena ini bukan aplikasi versi kita ya. Iya Pak. Jadi adalah ekspektasi bagaimana seharusnya ya, menurut kita ya, menurut pengetahuan kita lah. Ya. Kok bisa kita cari ya? Kita bisa pertama dengan menjelajah ya atau mengoperasikan beberapa aplikasi yang lain, entah yang A, B, C, D, E ya. Lalu cek ya, oh ternyata apa yang kita ekspektasikan dan yang muncul di aplikasi A seperti ini. Sedangkan di aplikasi B yang kita ekspektasikan seperti ini muncul nggak? Mirip-mirip seperti itu dia ya. Oke, baru kita punya suatu kesimpulan ya. Oke, kita yang ekspektasi harusnya seperti ini untuk tipikal untuk yang password, untuk yang username, atau mungkin password, atau mungkin fitur-fitur lainnya. Seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan sudah membuat aplikasi sendiri, nah ini berbeda lagi ya. Nah, kalau kemarin kita membuat aplikasinya versi konsol ya di Python Programming, nah, isikan nama Anda, misalkan pembelian tiket pesawat gitu ya. Nama Anda kalau kita isikan, isi aja ya. Nah, kalau beberapa di bahasa pemrograman tertentu, ketika kita isikan ya dengan ada spasi, misalkan Faiz, spasi Surya, spasi Laksana misalnya. Kadang spasi itu dia akan membuat stringnya menjadi acak atau mungkin kacau ya. Sementara di beberapa bahasa pemrograman yang lain dia tidak dipermasalahkan ya, mau ada spasi tanpa spasi itu bisa ya. Sehingga tadi spasinya pun harus diakali dengan underscore seperti itu ya. Itu pun harus dicek sebenarnya. Nah, kita sekarang sudah ibaratnya punya pendekatan ke aplikasi desktop yakni berbasis website. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi cara untuk ekspektasinya seperti apa nih ya? Ekspektasi resultnya dengan cara oh ya udah seharusnya emang seperti itu ya. Kita pernah menggunakan aplikasi A, B, C, D, E dan yang lain sebagainya. Oke ya, sip ya. Silakan ya yang lain. Apakah paham ini Faiz? Misalnya Pak di sini dari contoh kasus saya
yang mengisi karakter panjang ini. Misalnya saya berekspektasi Spotify-nya ini cuman bisa 20 karakter. Sementara saya isi 50 karakter misalnya, Pak. Jadi sini saya berekspektasi aplikasinya nggak bisa membuat ini playlistnya. Terus ternyata actual result-nya itu ternyata bisa menampilkan playlist yang karakternya panjangnya segini. Jadi misalnya, statusnya itu berhasil apa enggak, Pak? Ya, boleh seperti itu ya. Makanya segala bentuk asumsinya pun ya bisa ditambahkan ya. Oke, dan bisa kita diskusikan. Justru kalau seperti ini menandakan pemahamannya Faiz sudah mulai ya, kayak gini, nampak gitu ya. Ini gimana Pak? Kita kan yang bikin bukan kita. Nah gitu ya. Nah itu bagus tuh pertanyaannya ya. Apakah 20 string ya atau 20 karakter atau mungkin dia bisa kita tambahkan karakter bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa nggak kayak gini? Nah, makin bingung. Kalau sudah bingung berarti tandanya sudah hidup ya, sedang hidup kayak gitu. Kayaknya bagus ya ini. Oke. Tinggal kamu beri aja asumsinya. Asumsi hanya 20 karakter ya. Berarti ekspektasinya dia kalau lebih dari 20 karakter maka akan muncul pesan error seperti itu ya. Atau mungkin pesan wahai user, Anda hanya boleh mengisi atau peringatan ya 20 karakter seperti itu ya. Oke. Sip. Silakan ya yang lain. Oh ya boleh lagi. Jadi kalau misalnya Pak aplikasinya ini tidak sesuai dengan expect result tadi, berarti statusnya tetap berhasil apa gimana Pak? Kalau misalkan tadi ya asumsinya yang kita pakai hanya satu, yakni hanya untuk masalah atau persoalan panjang karakter, oke? Panjang karakter didefinisikan secara asumsi ya, hanya 20 karakter. Nah, begitu kita ngisi dia 30 karakter masih bisa ternyata sebut aja tidak valid gitu aja ya. Jadi tidak selamanya harus valid terus ya. Just inilah penelitian ya. Oke. Belajar seperti ini dia ya. Oke, penelitian ya, meneliti, menelaah ya, seperti ini. Bagus ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Putri Adila, ada yang mau disampaikan? Tengku Ahmad? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ini kenapa tinggal sedikit yang hadir hanya 24 ya? Kemana nih yang lain? Faiz sudah ya. Kevin, Aulia, Dava hadir. Sangat sedikit ya. Mahasiswanya bukannya lumayan 30-an ya. Nanti di asesmen kajian 2 saya minta tulisannya jangan ini ya asal tulis ya, minimal bisa terbaca gitu ya. Apalagi bentuk simbolnya gitu ya. Simbol atau bagan-bagan flowchart atau apa? Flowgraph ya. Oke. Saya karena kita punya pengalaman ya, saya membaca tulisan. Kalau tulisan saya sampaikan barusan kan enak tuh ya. Oke, sangat mudah dipelajari. Bagaimana Intan ya? Yolanda, Faisal Akbar, ada yang mau disampaikan? Nah, teman-teman silakan ya ubah ya, susun ulang, uraikan. Oke. Uraikan kembali lebih detail ya untuk pengujian seperti ini ya. Misalkan nanti butuh asumsi yang seperti disampaikan ya oleh Faiz Surya, itu sangat bagus ya, tulis aja asumsi dulu gitu ya. Ternyata asumsinya keliru nggak apa-apa ya, invalid atau valid. Karena kita di sini melatih bagaimana merumuskan, yang kedua bagaimana memodelkan ya, memproyeksikan dari suatu form di website atau aplikasi, oke, hasilnya seperti apa ke dalam tabel pengujian ya. Tabel pengujian pun ini masih sangat generik ya, tidak lengkap. Harusnya muncul screenshot-nya ya. Terus ada beberapa yang masih dihilangkan. Tapi kita cukup yang hanya 5 field itu aja ya.
apakah statusnya selesai atau enggak, ya expect-nya, terus apa, aktual result-nya ya, test case-nya, oke, lalu kriteria test case-nya seperti apa, nah kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, teman-teman. Oke, Ari. Ari, Saya izin gimana Ari? bertanya, Pak. Oke, Anggun ya, silakan. Ini. Kalau misalkan kan kita kan buatnya suruh pakai tabel gini, tapi kalau misalkan mau penjelasan detailnya itu di bawahnya atau buka di tabel boleh kan ya Pak? Penjabarannya gitu kalau. Ya, bagus ya. Sebenarnya kalau itu lebih sangat deskriptif lagi setelah kita membuat tabelnya. Nah, kita membuat suatu sub kesimpulan berdasarkan tabel ya di tiap tabel pengujian ya. Itu bagus ada di setelahnya di misalkan tabel pengujian fitur A ya. Ada misalkan ada 6 test case-nya. Setelah itu ada sub kesimpulannya ya yang menjelaskan tabel fitur A tersebut. Bagus boleh seperti itu ya. Itu juga lebih ya melatih ya bagaimana kita menyusun diksi ya. Diksi secara tata tulis karya ilmiahnya itu baik, baku dan benar ya. Oke, boleh ya. Tidak masalah. Oke, bahkan itu justru mendukung ya, sangat mendukung. Oke, keren ya, Anggun. Yang lain bagaimana? Kalau yang Anggun judulnya apa ya Anggun? Aplikasi OVO, Pak. OVO ya, oke. Oke, silakan yang lain. Bapak sama mau tanya yang masalah assessment besok. Iya, oh assessment, oke. Iya, itu berarti kita nanti gambarnya gitu yang biasa kita pakai online gitu, terus nanti kita pakainya di kertas semua gitu, Pak. Manual gitu. Oh, mau di online ya, boleh. Enggak, Pak, nggak mau di online, nggak mau. Maksudnya boleh di itu, boleh di kertas. Di kertas memang benar ya. Oh, Jadi iya. ada 80% itu tentang flowchart, flowgraph sama itu tadi yang satu lagi ada secara teks ya, 20% ya. Oke. Untuk waktu pengerjaannya setiap soal itu berapa ya, Pak? Untuk yang teks mah sebentar aja ya. Atau mungkin sambil ini bisa disertakan ya, teksnya seperti ini. Lalu soal keduanya tentang apa? Langsung bisa. Yang penting waktunya tidak lebih dari 110 menit ya. Oke, biasanya sih cepat ya teman-teman ya. Di sini kemarin bisa ya. Sangat cepat. Oke. Berarti bukan satu kasus doang ya, Pak? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Nggak ya, sudah contohnya sudah ada seperti kemarin mau satu contoh atau dua kasus ya, itu masih sama sih sebenarnya ya. Saya yakin teman-teman paham ya. Bisa. Oke. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Doni, apakah sudah kembali online? Oke, sudah ya. Oke, teman-teman ya, kalau sudah, saya cukupkan sekian dulu. Silahkan teman-teman bisa digunakan waktunya untuk 1 jam berikutnya ini menyusun atau menguraikan ya, mendetailkan seperti yang barusan kita diskusikan ya. Oke. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini ya, diinfokan kembali bahwa tanggal 26 April 2021 kita akan melaksanakan asesmen kajian 2 ya. Oke, kalau boleh juga saya minta tolong perwakilan di sini, entah Anggun, Karinina ya, atau mungkin Aulia ya di sini ya. KM-nya.
untuk menginfokan lagi ya, misalkan di hari Sabtu atau hari Minggu ya. Pak, hari Senin kita akan asesmen seperti itu ya, atau di grup boleh seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan selamat ya. Oke. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.